none of it was real. It was all an illusion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanis Jaditya Pramadanu, absen 21. Perkenalkan, nama saya Ananda Yuda Kaluseca, absen 11. Perkenalkan, nama saya Serin Widyadika Putri, absen 16. Perkenalkan, nama saya Lutfi Widya Agus Ningtyas, absen 25. Perkenalkan, nama saya Amoy Presiden Kartini, absen 10. Perkenalkan, nama saya Aditya Nafifatul Hidayat, absen 4. Perkenalkan, nama saya Rio Stiono, absen 30. Jadi kami di sini ingin menjelaskan materi perkembangan Linux dari masa ke masa, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Oke guys, sekian, selamat menonton. Tahun 1969, Ken Thompson dan Dennis Ritchie, para peneliti di AT&T Bell Laboratorium Amerika, membuat sistem operasi Unix. Cikal bakal dari Linux, Unix mendapatkan perhatian besar karena merupakan sistem operasi pertama yang dibuat bukan oleh hardware maker. Selain itu, juga karena seluruh source kodenya dibuat dengan bahasa C, sehingga mempermudah pemindahannya ke berbagai platform. Dalam waktu singkat, Unix berkembang secara pesat dan terpecah dalam dua aliran. Unix yang dikembangkan oleh Universitas Berkeley dan yang dikembangkan oleh AT&T. Setelah itu, mulai banyak perusahaan yang melibatkan diri dan terjadilah persaingan yang melibatkan banyak perusahaan untuk memegang kontrol dalam bidang sistem operasi. Persaingan ini menyebabkan perlu adanya standarisasi. Dari sini lahirlah proyek POSIX yang dimotori oleh IEEE atau The Institute of Electrical and Electronics Engineers, yang bertujuan untuk menetapkan spesifikasi standar Unix. Akan tetapi, standarisasi ini tidak meredakan persaingan. Sejak saat itu, muncul berbagai macam jenis Unix. Linux adalah sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasking, yang dapat berjalan di berbagai platform, termasuk prosesor Intel 386 dan yang lebih tinggi. Berawal dari sistem operasi Unix, dikembangkan dan diimplementasikan pada tahun 1960-an dan pertama kali dirilis pada 1970. Faktor ketersediaannya dan kompatibilitasnya yang tinggi menyebabkannya dapat digunakan, disalin, dan dimodifikasi secara luas oleh institusi-institusi akademis dan pada pebisnis. Nama Linux sendiri diturunkan dari pencipta awalnya, Linus Torvalds, di Universitas Helsinki, Finlandia, yang sebetulnya mengacu pada kernel dari suatu sistem operasi. Linux dulunya adalah proyek hobi yang dikerjakan oleh Linus Torvalds, yang memperoleh inspirasi dari Minix. Minix adalah sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andy Tannenbaum pada tahun 1987. Minix pada saat itu merupakan suatu proyek pelajaran di kelasnya waktu itu yang menyerupai sistem Unix. Proyek GNU yang mulai pada 1984 memiliki tujuan untuk membuat sebuah sistem operasi yang kompatibel dengan Unix dan lengkap dan secara total terdiri atas perangkat lunak bebas.
Tahun 1985, Richard Stallman mendirikan Yayasan Perangkat Lunak Bebas dan mengembangkan lisensi publik umum GNU, General Public License atau GNU-GPL. Kebanyakan program yang dibutuhkan oleh sebuah sistem operasi seperti pustaka, kompiler, penyunting teks, sel Unix, dan sistem jendela diselesaikan pada awal tahun 1990-an. Walaupun elemen-elemen tingkat rendah seperti device driver, jurik, dan kernel masih belum selesai pada saat itu, Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991. Kemudian pada bulan Oktober 1991, tanggal 5, Linux mengumumkan versi resmi Linux yaitu 0.02 yang hanya dapat menjalankan bash dan GCC. Linux sekarang merupakan alternatif OS yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan OS komersial. Dengan kemampuan Linux yang setara, lingkungan sistem operasi ini termasuk ratusan program termasuk compiler, interpreter, editor, dan utilitas. Perangkat bantu yang mendukung koneksivitas Ethernet, SLIP, dan PPP, dan interoperabilitas. Produk perangkat lunak yang reliable termasuk versi pengembangan terakhir. Kelompok pengembangan yang tersebar di seluruh dunia yang telah bekerja dan menjadikan Linux portable ke suatu platform baru, begitu juga mendukung komunitas pengguna yang beragam kebutuhan dan lokasinya, dan juga bertindak sebagai tim pengembang sendiri. Linux dan Penguin Tools. Tak seperti produk komersial yang lain, Linux tidak memiliki suatu logo yang terlihat hebat. Hanyalah sebuah burung penguin yang memperlihatkan sikap santai ketika berjalan. Logo ini mempunyai asal mula yang unik. Awalnya tidak ada suatu logo yang menggambarkan trademark dari Linux sampai ketika Linus, sang penemu, berlibur ke daerah selatan dan bertemu dengan seekor Linux kecil dan pendek yang secara tidak sengaja menggigit jarinya. Tux, nama seekor penguin yang menjadi logo maskot dari Linux. Tux, hasil karya seniman Larry Ewing pada waktu developer merasakan Linux harus mempunyai logo trademark 1996. Dan atas usulan James Hughes, dipilihlah nama Tux yang berarti Torvalds Unix. Lengkap sudah logo dari Linux berupa penguin dengan nama Tux. Trademark ini segera didaftarkan untuk menghindari adanya pemalsuan. Linux terdaftar sebagai program sistem operasi OS. Hingga sekarang logo Linux yaitu Tux sudah terkenal ke berbagai penjuru dunia. Jenis-jenis Linux. Yang pertama adalah Debian Linux. Debian merupakan jenis Linux yang kurang terkenal, namun banyak penggunaannya dari kalangan teknis. Mereka puas karena kestabilannya. Selain itu, format paket programnya yang menggunakan DEB dianggap lebih stabil daripada RPM oleh kalangan teknis. Walaupun kurang terkenal, namun banyak digunakan oleh kalangan expert. Versi terakhir yang dirilis tahun 1999 adalah 2,1. Dibandingkan dengan Linux yang lainnya, Debian termasuk kurang dalam mengupdate programnya. Namun pihak Debian telah sukses besar dengan proyeknya, yaitu membuat distribusi Linux yang baru yang ditujukan bagi end user yang sangat familiar dalam penggunaannya. Debian sudah menggunakan metode autodidakt untuk penggunaan peripheral pada komputer. Proyek ini nantinya terkenal dengan nama Corel Linux. Dan pada saat ini, Debian Linux telah mencapai versi 4,1 yang dapat Anda lihat di website yang ada di atas. Dan juga kecepatan dan kegunaan dari Debian ini sudah sangat optimal jika Anda ingin menggunakannya.
Sangat cocok untuk digunakan buat server atau komputer yang akan dijadikan admin dalam sebuah perusahaan komputer. Kedua, Red Hat Linux. Red Hat Linux merupakan Linux yang paling populer di Indonesia dan di Amerika. Dirancang khusus untuk server, Red Hat diakui sebagai server tercepat dibandingkan dengan Linux server lainnya. Selain sebagai server tercepat, Red Hat juga dapat digunakan sebagai klien maupun sebagai PC desktop. Saat ini Red Hat sudah beredar dengan versi 9.0 yang juga dapat menggunakan desktop GNOME dan juga KDE. Kelebihan lain yang dimiliki oleh Red Hat Linux adalah kemudahan dalam hal instalasinya. Ini merupakan revolusioner Linux. Pada saat Linux lainnya membuat pengguna awalnya putus asa, Red Hat hadir dengan prosedur instalasi termudah pada masanya. Hal revolusioner lainnya adalah bahwa Red Hat Linux menciptakan format paket program RPM yang menjadi standar baku file biner pada Linux, yang kemudian digunakan oleh Linux lainnya seperti SUSE, Mandrake, dan Caldera. Anda bisa membeli CD aslinya. Ketiga, Mandrake Linux. Mandrake Linux adalah saudara muda dari Red Hat Linux, karena keduanya merupakan satu tempat produksi. Bila Red Hat direkomendasikan sebagai server, maka Mandrake dijadikan sebagai klien yang handal dan diutamakan menggunakan prosesor Pentium. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan penggunaan Mandrake sebagai server yang handal juga. Tujuan awal dari diciptakannya Mandrake Linux adalah untuk mempermudah penggunanya dalam melakukan instalasi dan penggunaan Linux itu sendiri. Sebelum keluarnya Core Linux, Mandrake merupakan distribusi Linux yang paling familiar. Jika Red Hat keluar desktop manager menggunakan GNOME, maka Linux Mandrake keluar dengan desktop manager KDE buatan SUSE Jerman. Saat ini Mandrake Linux sudah keluar dengan versi 10.0. Dan Anda juga tidak hanya dapat menggunakan desktop KDE saja, akan tetapi Anda juga dapat menggunakan GNOME desktop sehingga pengguna yang tidak dapat menggunakan desktop KDE dapat menggunakan desktop GNOME atau sebaliknya.